privasi ngobrol yang biasanya ngobrol ya sama aja, nggak ada artinya. Ya mending kayak pacaran aja, bebas, nggak ada yang dirugikan, nggak punya anak. Ya namanya orang bersama pasti kan timbul masalah, itu ada masalah. Kehormatan laki-laki itu adalah bekerja, kehormatan perempuan adalah menjaga tubuh atau penampilan. Kita pertanyakan, lalu apa bedanya manusia dengan hewan yang bisa bebas bergaul, bisa kawin di mana saja? Dalam kehidupan ini itu kadang segala sesuatu itu bukan butuh ya, segala sesuatu itu kadang ada sisi negatifnya, sisi nggak enaknya lah. Jadi kadang kalau misalkan kita mau nikah, ya ada susahnya. Nggak nikah juga susah, seperti yang kita ngomongin kan Gus ya. Tapi sebenarnya nikah itu problemnya kan banyak ini. Betul. Ya. Apakah nikah ini memang menambah masalah dalam hidup atau menyelesaikan masalah? Iya. Menikah itu menyelesaikan masalah dan kemudian akan timbul masalah menambah masalah baru. Itu bikin pusing. Iya. Bener gak kayak gitu? Ya, kalau bikin pusing tergantung sih. Tergantung. Iya, tergantung gimana? Tergantung bagi yang menjalani. Gitu. Kalau tergantung berarti banyak ini alasannya kan. Kalau namanya tergantung berarti kan tidak semuanya. Iya. Tapi gini, kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa orang kerja ya capek gitu. Iya, betul. Kalau nggak kerja ya capek, nggak ada uang kan, bikin pusing. Kerja ya bikin pusing karena ya tenaga keluar, banyak pikiran. Itu halnya kayak nikah juga kan Gus. Nikah kan juga ya. Yang dulunya dulunya bebas ya, kemana-mana bisa, keluar malam oke, mau ngapa-ngapain nggak ada yang larang. Tapi dengan nikah sudah nggak bisa dong. Iya. Berarti dengan menikah itu sebenarnya satu masalah itu terselesaikan. Artinya masalah sendiri itu sekarang sudah ada temannya, yang jelas itu. Masalah apa ini? Masalah sendiri. Oh, masalah sendiri. Jadi orang yang tadinya sendirian, malam sendirian, ada masalah dihadapi sendiri. Ketika menikah itu ada teman untuk menghadapi masalah. Tapi itu tidak jadi masalah ketika ada orang yang sudah punya teman banyak. Ya tiap malam bisa ketemu banyak orang, nongkrong di mana. Tapi tidak selalu. Kenapa? Orang walaupun punya teman banyak, tapi secara privasi beda. Oh gitu ya. Ada lingkupnya beda loh. Kalau saya mandangnya bukan itu sih. Orang nikah ya karena kebutuhan biologis. Itu pasti yang jelas. Kan? Jadi kebutuhan biologisnya tetap akan tersalurkan kan gitu dengan cara menikah. Tapi ada sisi lain, artinya sisi kerjasamanya itu beda dengan teman circle atau kumpulan, itu beda dengan. Tapi saya bisa bantah juga. Sekarang banyak di negara-negara maju ya, negara-negara nggak usah jauh-jauh lah, misalnya Jepang atau Korea, itu nggak usah menikah dia bisa tidur bareng. Secara biologis oke aja tersalurkan. Karena tidak ada batasan di situ. Artinya kan nggak ada masalah juga itu. Iya kan? Karena apa di sana tidak ada batasan legalitas. Legalitas pernikahan itu harus sesuai dengan kalau di negeri kita di Indonesia tercinta ini kan ada legalitas secara agama dan legalitas secara negara, secara hukum negara itu kan ada gitu loh. Ya sama aja sih sebenarnya. Sana juga ada legalitas. Mungkin di sana sudah tidak prioritaskan lagi, tidak menjadi orientasi lagi. Contoh norma agama itu sangat penting di kehidupan kita sehari-hari di Indonesia gitu. Beda dengan di Jepang. Ya, gitu. Kita misalkan agama kita taruh sini dulu ya. Taruh sini dulu agama. Kita nggak usah ngomong apa. Oke. Kita ngomong masalah manusia dulu ya. Masalah manusia. Artinya kalau manusia dengan menikah itu kan kalau dari tidak ada agama, misalnya kita pisahin agama itu kan ya itu sama kan, dia secara privasi dia juga dapat teman untuk curhat, mau tidur juga ada teman tidur, dan bahkan mereka malah masih bebas lah istilahnya, bisa kumpul ke teman-temannya yang lain. Terus kalau dibalik kita pertanyakan, lalu apa bedanya manusia dengan hewan yang bisa bebas bergaul, bisa kawin di mana saja? Kan beda. Kalau manusia itu harus melewati aturan tertentu. Oke, aturan. Tapi ternyata ya memang lah misalnya butuh aturan ya. Ini kita lepas agama dulu ya, nggak usah ngomong haram, halal, syariat jangan dulu, karena kita ngomong sama manusia. Anggap aja yang nonton ini
ada yang beragama A, B, C ataupun yang tidak beragama. Jadi kita ngobrolnya tentang manusia. Ternyata kalau misalkan Kang Kos ngomong dengan nikah itu ada solusi baru atau menyingkirkan masalah baru ya. Di Demak sendiri menyingkirkan masalah lama, menimbulkan masalah baru. Ternyata di Demak Kang Kos itu saya baru lihat data tadi sekitar tahun ini kan belum sampai Desember ya, tapi di tahun terakhir ini di Demak ada 1.600 kasus tentang pernikahan, dan itu masalah yang terjadi adalah masalah kekerasan dan komunikasi. Pernikahan atau perceraian? Ini masalah ya. Jadi yang didaftarkan masalah di pernikahan. Ya pasti biasanya masalah itu larinya di pengadilan agama ya, menuju ke perceraian. Kemungkinan seperti itu. Datanya adalah masalah di pernikahan itu, kasus pernikahan itu 1.600-an di tahun 2024 di Demak. Artinya kan ya masalah menumpuk baru dong. Privasi ngobrol yang biasanya ngobrol ya sama aja, nggak ada artinya. Ya mending kayak pacaran aja, bebas, nggak ada yang dirugikan, nggak punya anak. Apa berarti keuntungan nikah? Jadi gini. Selain ya kita ngomong selain punya keturunan lah ya. Selain keturunan. Jadi gini, tadi kan tak jawab dengan tergantung dari pihak yang menjalani itu. Jadi mereka punya background apa, dilengkapi dengan artinya soft skill apa. Sekarang aku punya bahasa baru namanya soft skill. Itu kata-kata saya biasanya itu. Iya, itu bahasa baru. Jadi gini, mereka itu memiliki itu tidak. Jadi gini, orang-orang yang dengan modal atau background tertentu, mereka bisa menyikapi itu loh. Gimana contohnya biar kasusnya gimana? Contoh gini, bagi orang-orang yang berumah tangga itu pastinya akan menghadapi satu masalah ekonomi. Mereka kan berpikir dengan bagaimana cara bisa mencukupi kebutuhan hidup di rumah tangganya. Yang tadinya mikir diri sendiri akhirnya bertambah kan? Itu juga menjadi masalah baru kan gitu. Kemudian masalah Sebentar, itu masalah ekonomi maksudnya ada 2 orang. Terus rumah tangga ada masalah baru di ekonomi. Itu termasuk salah satu kan gitu. Ekonomi apa? Misalkan ya orang di Jepang misalkan kumpul ya berdua tidur satu apartemen misalkan. Si cewek kerja, si cowok kerja. Ekonomi apa yang dilakukan? Kan biasa-biasa aja seperti yang dilakukan. Ini di luar pernikahan artinya gitu loh. Ya maksudnya kita harus melihat positifnya nikah itu apa, keuntungannya apa gitu loh. Maksudnya di sampingkan agama tadi. Agama kita letakkan di sini ya. Yang nonton jangan hujat saya ya. Jangan hujat saya. Ini kita biar sebagai manusia itu berpikir kalau misalnya tidak ada agama, nikah itu perlu atau enggak, penting atau enggak gitu loh maksud saya. Supaya ngelihat ini pakai akal untuk kalau kita ngomongnya seperti itu, yang namanya pernikahan itu dasarnya agama masalahnya. Kang Kus, ada beberapa negara yang latar belakangnya komunis itu ya nikah. Apakah dengan syariat ya enggak kan karena enggak ada agama, tapi berarti dari mereka agama hanya mencatatkan kan gitu. Ya mencatatkan, legalitasnya ada. Secara resmi aku loh sudah menikah dengan si A. Ini kan kayak misalkan pacaran di sana ya sama, tapi bedanya ya pacaran tidak ada di catatan sipil gitu kan. Lah iya kan berarti di situ harus ada tanggung jawab kan. Kalau sudah dicatatkan secara menikah kan ini menjadi haknya atau menjadi pasangannya. Enggak, maksud saya kerugian tadi. Misalnya tadi kerugian secara ekonomi ada, ini masalah baru. Orang yang menikah sama yang tidak menikah misalkan, atau menikah yang tanpa ada status catatan sipil, itu kan sama kan. Apa yang dia keluarkan kehidupannya sehari kayak gini? Berarti kita konteksnya ngomong kebersamaan antara 2 insan yang berbeda jenis, jenis kelaminnya beda, mereka hidup bersama kan gitu. Ya, hidup bersama. Ya namanya orang bersama pasti kan timbul masalah, itu ada masalah kan. Ya, gitu. Tapi masalah ekonomi ya tadi ya bisa diterima ya. Ya termasuk ada kan masalah ekonomi, mosok kita hidup bersama. Saya terus bisa jawab sebenarnya. Emang saya sengaja kayak gitu. Terus. Sebenarnya kalau masalah ekonomi ya, kalau misalnya kita punya keturunan, kita punya kebutuhan baru, kita mikir rumah, kita mikir dan lain-lain ya. Itu pasti ada ada masalah-masalah baru. Lalu misalkan ini tak bantu jawab ya, biar kelihatan cerdas saya. Jadi masalah-masalah berikutnya misalkan 2 orang ini bersatu. Walaupun di sisi pacaran maupun pernikahan sebenarnya masalah itu sama. Pasti dalam hubungan
itu masih ada problem-problem yang iya pasti yang mungkin tidak harus ekonomi kan Gus, tapi biasanya menyatukan aku baru ngomong salah satu itu visi misi. Tapi kalau saya nolak, kalau ekonomi nolak dulu ya. Ada salah satunya termasuk di sisi ekonomi. Kemudian di sisi lain kan ada, kalau kita sudah bersama itu ada rasa saling memiliki. Kalau orang memiliki, otomatis kan artinya ada dua orang jadi satu ya. Ya, ada ketidakrelaan. Kalau sampai pisah atau ketidakrelaan ketika terjadi misal barang ini milikku, ketika diusik oleh orang lain kita tidak akan terima kan gitu. Artinya akan timbul namanya rasa kecemburuan gitu loh. Ya. Itu bisa menjadi masalah juga, menjadi pemicu kan gitu. Salah satu problem juga. Ya, memang problemnya banyak. Makanya memang dari awal kan segala sesuatu itu pasti ada problem ya, sisi negatif maupun positif ya. Memang hidup ya memang nggak ada yang selalu pasti enak. Ada masalah gitu loh. Nah, tapi yang kayak tadi kalau kita menyisihkan agama, sebenarnya pacaran tanpa status sama berstatus nikah itu sama aja. Kalau saya Kang Kos ya, prinsip saya, kecuali kalau kita misalkan menikah lalu ada legalitas negara, kita disubsidi negara, itu beda lagi ya. Tapi kalau misalkan nggak ada subsidi, kita hanya legalitas saja, ya sama saja menurut saya. Ini kalau kita menon agama ya, kita sisihkan agama dulu. Tapi kalau kita kembali lagi karena manusia diciptakan ini untuk beribadah lah, salah satunya adalah menikah misalkan, ya beda lagi. Jadi kita visi menikah ya karena ibadah kan. Emang gitu ya? Harusnya gitu. Harusnya gitu. Itu ya ada ayatnya sih. Ya, jadi ada. Nah, ini ketakutan. Oke lah, ini sebenarnya saya memang tadi mancing-mancing lah supaya ada sedikit perdebatan karena manusia misalkan tanpa agama gimana sih sebenarnya kayak gitu ya. Jadi agama itu memang ada aturan-aturannya. Memang manusia dengan menikah itu ada aturan-aturannya. Agama itu manusia kan manusia. Iya, makanya kalau tanpa agama kayaknya repot kan. Pasti. Tadi itu sebenarnya saya mancing ke sana. Jadi kalau agama disisihkan ternyata berat karena pacaran dan menikah hampir sama, hanya legalitas. Sedangkan ada negara-negara yang tidak ada subsidi, misalnya yang menikah ada subsidi enggak. Kalau enggak ada ya sama aja akhirnya. Nah, ternyata peran penting adalah agama ini. Agama ini sangat peran dan ada budaya di situ yang mungkin menambah nambah semakin besar manfaat kita pernikahan kembali gini. Pernikahan sendiri itu dasarnya memang agama. Kalau tidak diawali dari agama maka tidak ada pernikahan. Betul. Nah, intinya kan di situ, makanya saya memang mancing gitu. Akhirnya memang kalau nggak ada agama ya nggak ada aturan. Akhirnya kalau nggak ada aturan ya ngapain nikah kan gitu. Ya mending sana mending sini kan, kumpul kebo akhirnya. Akhirnya ya manusia dan kebo ya sama gitu. Sama. Nah, setelah pernikahan, oke lah pernikahan itu memang ada problem-problem banyak di pernikahan. Salah satunya memang masuklah ke ekonomi karena kita harus memikirkan visi misi pernikahan itu. Ya, memuliakan istri kita atau mencukupi kebutuhannya dan kebutuhannya akhirnya kalau kita mau menikah harus mikir anak, harus mikir kebutuhan yang lain, keluarga dan lain-lain kan. Kalau menikah kan tidak hanya 2 orang tapi ternyata padahal itu bukan hanya urusan makan, pasti kan ada pakaian, papan kan, rumah, sekolahnya. Kalau Jawa dulu apa namanya? Sandang pangan papan. Ya, itu apa artinya kalau bisa terjemahkan? Ya artinya kalau orang sudah berumah tangga itu harus sebagai laki-laki ya, sebagai laki-laki seorang suami itu harus mikir kebutuhan. Satu, harus bisa mikir sandangnya, pakaiannya. Artinya pakaian itu artinya? Pakaian ya apa yang dipakai, kemudian perhiasan yang dibutuhkan untuk mempercantik pasangannya gitu kan. Terus kemudian yang namanya wanita kan harus dirawat supaya dia tampak indah kan gitu. Jadi ini saya teringat omongannya siapa Kang Limboto dulu ya kemarin. Apa ya dulu ngomong kehormatan laki-laki itu adalah bekerja. Kehormatan perempuan adalah menjaga tubuh atau penampilannya. Betul. Itu benar ya? Betul. Itu termasuk sandang tadi ya? Iya, di sandang tadi. Sandang. Oke lah. Coba saya tak lari atau meloncat ke yang lain. Kalau memang nikah itu luar biasa manfaatnya lah. Dari sisi agama juga ibadah. Terus dari keluarga juga ini menambah keturunan ya atau meneruskan keturunan, silsilah keturunan dan seterusnya. Nah, yang bahas kenapa dengan visi misi agama yang luar biasa seperti itu memanusiakan manusia, tapi tetap banyak perceraian. Nah, karena dari perjalanan pernikahan sendiri, mereka tidak mampu mensikapi dari problem-problem yang ditemukan gitu loh.
Jadi ketika muncul problem di dalam rumah tangga itu tidak terselesaikan. Apakah karena mereka itu tidak pernah sebelumnya pacaran mungkin? Atau pacaran penting menurut Kang Kus supaya dalam menjalin hubungan lebih intim ini lebih? Belum tentu juga sih. Oh, belum tentu ya. Belum tentu. Terkadang gini, malah gini. Iya. Aku teringat dulu nasihat guruku. Jadi kalau bahasa di dalam Islam ya di bahasa santri itu bukan pacaran, adanya ta'aruf dan itu tidak boleh lama-lama kan gitu. Ya, oke. Kita harus ta'aruf. Iya, ta'aruf. Jadi bahasa itu kalau kita sudah ta'aruf saling mengenal diri antara calon laki-laki dan perempuan tadi, itu calon suami istri ya. Itu saling mengenal, mendalami karakter masing-masing itu tidak butuh waktu lama seharusnya. Nah, ini saya mungkin belum paham dan mungkin yang lihat belum paham. Ta'aruf itu yang sesungguhnya gimana? Misalkan ya Kang Gus. Yang saya pahami kan hanya ketemu, ngobrol, cocok, oke sudah nikah. Nah, misalkan kita tahu enggak misalkan dia ternyata anak ini ketahuan ternyata dia kalau tidur ngorok misalkan. Atau ternyata pantatnya misalnya ada aturan-aturan tertentu. Ya, gimana aturannya sebenarnya gimana? Jadi aturan meminang itu boleh melihat, boleh melihat ya. Ya boleh melihat. Boleh melihat itu wajah dan telapak tangan. Wajah telapak tangan. Hanya wajah dan telapak tangan. Selain itu tidak boleh. Padahal kalau saya lihat cewek itu dari kakinya Kang Gus. Kaki itu termasuk aurat yang harus ditutup. Iya makanya kan kalau gitu. Kaki putih itu biasanya atasannya putih gitu. Logikanya kan gitu kan. Belum tentu juga. Logikanya gitu karena kalau saya pakai logika hidup saya misalkan orang yang jalan atau minimal dia merawat kaki itu otomatis yang atas juga diterawat. Gitu. Logikanya gitu. Itu konsep Anda sendiri. Logika orang berpikir gitu ya. Logika berpikir. Ya. Nah, terus kalau ta'aruf sendiri kita gimana ini memastikan ternyata misalkan punggungnya nggak panuan itu atau misalkan yang bagian-bagian dalam hanya sekedar bisa melihat dari perilaku kesehariannya gitu. Oh kan berarti kita nggak tahu dong kita seperti beli kucing dalam karung kan? Enggak lah, contoh gini aja. Kita masa-masa ta'aruf ya sama cewek misal ya calon pasangan kita. Kita main aja waktu-waktu pagi, waktunya orang bangun tidur. Nanti akan kelihatan dia tipikal orang seperti apa gitu. Kalau panuan dibokong itu siapa yang bisa lihat? Rata-rata kalau dia bangun tidur itu kok kusut, tidak berhias, artinya dia orangnya tidak menjaga kebersihan gitu aja. Wah susah juga ini. Atau mungkin gini, bisa nggak diwakili sama cewek untuk lihat ininya? Apa? Lihat secara fisik gitu? Nggak boleh sih. Oh nggak boleh. Jadi ya kita bisanya atau komunikasi bisa nggak? Misalkan ditanya kamu punya penyakit nggak? Gitu terus. Bagian tubuhmu ada yang ini enggak, itu boleh enggak? Untuk bagian-bagian dalam enggak boleh sih. Oh, enggak boleh. Enggak boleh. Atau kalau dia tidak mau ditanya tapi menceritakan sendiri boleh enggak? Ya juga enggak boleh itu. Aib kah atau gimana itu termasuk? Itu namanya aurat. Aurat enggak boleh dibuka. Enggak boleh. Oh, jadi panuan itu aurat juga. Aurat juga. Oh, gitu. Tergantung kalau panunya di telapak tangan kan atau di wajah kan ya kelihatan. Oh, gitu. Tapi ternyata misalkan diam-diam maaf ya, ternyata dia impoten lah misalnya. Itu gimana cara ngomongnya? Saya impoten loh atau itu kalau nikah susah itu nanti akhirnya ketemu orang yang impoten tidak bisa keturunan padahal tujuan utamanya itu keturunan. Lah, gimana? Yang semacam itu. Jadi gini, nanti ketahuannya ketika sudah menikah, si wanita berhak menuntut perceraian. Oh, berhak malah. Berhak. Punya hak dong. Punya hak. Boleh. Jadi alasan apa sih yang boleh menuntut untuk cerai? Ketika tidak bisa mencukupi atau memenuhi kebutuhan batinnya. Oh. Salah satunya itu. Oh. Atau misalkan gini Kang Gus, si cewek misalkan nggak bisa punya keturunan misalkan, itu boleh diceraikan enggak? Caranya lihat gimana kalau tidak punya. Oke, misalnya diperiksa ternyata ada gangguan reproduksi wanita misalkan. Itu sebelum pernikahan atau sesudah? Kan katanya kalau diungkap itu aib katanya, enggak boleh. Lah kan itu kan enggak akan ketahuan sebelum menikah kan biasanya. Ya taunya menikah. Setelah menikah kan? Ternyata boleh. Oh, boleh ya. Boleh. Jadi ketika kita sudah menikah ternyata enggak bisa anak, terus enggak punya anak, enggak punya keturunan, kita periksa ke dokter ternyata ada gangguan berhak menuntut cerai itu boleh bisa diceraikan. Oh, bisa diceraikan. Boleh. Atau langsung diceraikan? Maksudnya langsung itu gimana? Talak itu kan
yang cowok kan boleh ya kan langsung talak kan bisa kan? Nggak usah nuntut kan, langsung diceritakan kan aja. Nuntut itu kan di pengadilan kan. Oh, secara ini ya. Iya kalau talak ya. Seorang laki-laki suami mengatakan talak itu jatuh talak gitu. Langsung jatuh. Oke. Jadi masalah pernikahan sudah aturannya kayaknya membebani yang wanita ya. Laki-laki seolah-olah punya hak prioritas untuk nalak istri. Nggak adil dong kayaknya ini. Sebenarnya itu kodrat sih, tapi enggak gitu juga, karena ada hak-hak istri yang harus dipenuhi. Walaupun misalkan ya hak istri sudah dipenuhi, tapi si suaminya dengan otoritasnya bisa menalak, dia nalak karena mau nikah lagi misalkan. Ada aturan di situ. Tapi talaknya kan sah juga kan, bisa. Talaknya sah, tapi kita harus ingat. Kita pakai panduan, kalau sudah ngomong pernikahan kita panduannya agama kan. Di dalam agama sendiri kita tidak boleh mencari-cari alasan untuk menyakiti istri. Artinya dengan cari alasan mau mentalak dia atau cari alasan untuk mukul istri, itu tidak boleh. Ada aturan itu. Aturan itu ada, tapi talak itu kan tetap berlangsung kan? Iya berlangsung, tapi dan sah enggak itu? Misalnya kita mau pura-pura nalak lah ibaratnya. Tetap sah, tapi tetap ada namanya tuntutan, entah itu dari kita kalau konteksnya agama kita enggak ngomong karma ya. Tapi tetap ada balasan untuk perilaku dari suami tadi. Oh gitu. Jelas dia menzolimi kan. Ya, karena setiap perbuatan zalim pasti ada balasannya gitu. Oke. Nah, ini kalau menurut Islam Kang Gus, cowok ini kan suami kan pihak yang punya otoritas untuk nalak gitu ya. Iya. Wanita punya hak enggak? Misalkan ternyata si cowoknya itu mandul. Ada cewek cantik ketemu Kang Kus mandul ini. Cewek ini boleh nalak? Aku enggak mandul ya. Anakku 3 loh. Ya mungkin anak 3 terus mandul kan siapa tahu kan? Enggak, masih produktif. Bisa bikin lagi kalau nambah istri. Terus ketika cewek ngetahui suaminya ternyata mandul, itu boleh nalak enggak ceweknya? Kan nalak kan proses juga kan, enggak langsung talak jatuh. Iya, bisa ada tuntutan itu boleh. Secara agama gimana? Tata caranya si cewek untuk nalak atau minta dicerai si suami? Ya minta pada suami kan. Kalau suaminya nggak mau? Ya udah masih dijalani aja gitu. Ah ya berat kan Gus. Artinya ya tadi nggak adil dong, yang dirugikan masih cewek lagi kan? Iya tapi tetap otoritas dari talak sendiri itu kan keabsahannya dari suami. Kalau istri mau berapa kali pun 1000 kali minta talak, kalau suami tidak menjatuhkan talak tidak akan terjadi talak. Gitu. Makanya itu kayak beli kucing dalam tempurung, dalam karung kan, akhirnya nggak tahu dong ini. Kalau pacaran ini kan tahu kan Gus, bisa dicoba dulu kan, misalnya di negara-negara kayak dulu ya ngomong kan, ada namanya test drive sebelum nikah. Ini banyak generasi Z kan sekarang memang penting itu. Kan ada yang pernah saya kirim enggak di Instagram itu atau di X sekarang ya. Ada cewek yang diwawancarai, penting nggak tes drive dalam menikah? Ya penting banget. Kita nggak tahu calon kita mandul atau enggak gitu ya. Karena kalau statusnya kalau nikah tadi ternyata mandul, nuntut cerai, kalau nggak dicerai nggak bisa. Nggak, gini kita ngomong mandul itu sebenarnya kompleks loh. Faktornya banyak loh. Gini aja lah. Kalau kita nggak ngomong mandul itu kan tidak bisa punya anak lah. Jangan mandul lagi. Kalau impoten, ya aku oke, impoten aja lah. Iya. Impoten lah. Nggak bisa ereksi lah ibaratnya gitu ya. Itu cara nalaknya gimana? Kalau misal suaminya nggak mau nalak misalkan, nggak mau cerai, terus apa yang dilakukan istri ini? Ini sudah ada peraturannya gitu loh. Terkait dengan hal tersebut itu ada aturannya. Itu di di peraturan negara. Ketika kita menikah, itu ada namanya sigot taklek. Ya. Pernah baca kan? Ya, pernah. Nah, disitulah. Sekali ya baca. Jadi, itu gunanya psikotalek di situ. Jadi psikotalek itu kalau misalnya ada psikotalek ada yang dilewati kan, makanya kalau yang lihat ini jangan dilewati, harus direkam itu sebagai bukti ya. Psikotalek itu. Jadi kalau istilahnya gimana ya bacanya? Saya Kosedi akan bertanggung jawab. Saya lupa sih udah lama. Jika saya menyakiti badan lahir istri saya maupun batin atau tidak menyentuh atau membiarkan kan gitu kan. Oh iya sudah. Jadi itu ya psikotarget memang ya harus direkam itu kalau bisa sebagai data itu. Tapi ya memang kembali lagi ke cowoknya kan, karena nggak bisa diceraikan. Kalau dalam jatuh talak satunya di situ ada kan? Termasuk jatuh talak satu. Loh, kan ada. Misalnya jatuh lagi sampai ketiga kan bisa kan?
Artinya kalau sudah jatuh talak 1 itu sudah talak kan gitu. Oh, sudah talak ya. Iya, sudah jadi talak. otomatis cewek bisa ya secara otomatis misalkan mandul nggak bisa ini sudah talak gitu artinya. Bukan mandul ya tadi. Impoten. Ya. Iya. Nah. Otomatis kan itu ada jaraknya berapa? 4 bulan kan gitu ya. 4 bulan tidak disentuh atau tidak mendapatkan nafkah batin. Saya bantah lagi ini. Yang namanya hubungan suami istri kan tidak hanya itu aja kan. Maksudnya tidak hanya alat reproduksi aja kan. Nah iya karena tadi yang ditanyakan itu masalah impotensi kan gitu. Artinya menyentuh istri dalam arti tidur bersama, pelukan, itu tetap masih apa ya istilahnya masih tertuntut, masih dicukupi kan? Enggak, yang tidak tercukupi itu nafkah batinnya kan? Oh jadi yang jelas batin konteksnya kan? di seksual atau di mana? Artinya tidak menyentuh itu dengan cara membiarkan. Membiarkan. Ora diapa-apa nih. Oh enggak diapa. Kalau misalkan maksudnya sudah masih disentuh pun, dia enggak mendapatkan nafkah batin kan? Ketika tetap kena talak gitu. Iya kan? Gitu. Jadi otomatis secara agama sudah talak. Dengan syarat loh. Catatan tadi ya. Dengan syarat si istri itu mengajukan talak itu kepada istri, pada suami. Kepada pengadilan agama. Oh berarti konteksnya sudah nggak otomatis kayak suami talak ke istri ya kan udah otomatis talak. Oke. Jadi negara yang berperan di situ. Iya. Oke. Jadi masalah perceraian, masalah talak menalak, ya ternyata memang ada aturannya. Ada aturannya. Dan memang saya sengaja kayak gitu biar tahu bahwa adilnya di mana gitu loh. Nah ternyata wanita juga sudah punya itu ya. Sudah punya. Terus gini kan Gus. Artinya ada kasus lagi nih masih ngikutin di sana. Artinya misalkan ya agak berat ya orang yang keluar negeri kerja di Arab Saudi atau kerja di Korea lah selama 1 tahun, tidak ketemu istrinya. Betul. Itu secara batin nggak terpenuhi loh. Ya. Otomatis dong. Ya. Itu bukan lagi ke otomatis. Jadi kembali gini loh. Tergantung ceweknya mau talak atau enggak gitu ya. Dari istri sendiri. Dia kalau masih ridho ya ridho dijalani kan gitu. Nah, talak itu harus diucapkan atau dalam hati sudah? Kalau istri itu bukan mengucapkan. Ketika terjadi hal demikian sesuai dengan aturan psikotalak, dilaporkan kemudian dia mengajukan dengan uang 10.000 sebagai iwat itu kan. Iya. Dan ternyata kan Gus datanya juga itu di Demak banyak pelaporan talak itu ternyata banyak dari istri rata-rata. Dari istri. Artinya gimana? Banyak orang mandul dong, bukan ya? Bukan itu. Jadi gini loh. Semakin ke sini tekanan dengan ekonomi dan lain-lain itu istri sering mendapatkan KDRT. Itu banyak. KDRT ada batasannya enggak? KDRT yo. Misalkan kesenggol atau naboknya dengan mesra kan bisa toh. Apalagi apa juga yang ini ya, ada sekarang ada saya nggak tahu ya ini apa namanya pelanggaran bukan pelanggaran penyimpangan seksual atau enggak yang model menyakiti dulu baru hubungan seksual itu kan ada kan? Lah itu kalau saling menikmati kan yunda ada masalah kan. Jadi hanya rasa sama-sama maniak itu namanya. Jadi tidak berbentuk kasar itu tidak berbentuk fisik itu kan memar juga kan? Iya, tapi itu tidak termasuk karena saling menikmati. Oh, beda. Jadi harus lebih ditekankan lagi ya. Kekerasan di rumah tangga adalah kekerasan yang menyakitkan ya. Bukan yang mengenakkan. Dari fisik maupun batin. Artinya dari fisik yang disakiti, batinnya pun tersakiti. Oke, gitu. Jadi itu fisiknya tersakiti, batinnya terpuaskan. Mungkin kayak gitu ya. Nah, oke. Dan ternyata kalau kita kembali ke pernikahan tadi, ternyata pernikahan tidak hanya masalah kompleksnya di ekonomi kan. Ternyata di komunikasi enggak intens. Ada orang yang mengatakan nggak nyambung gitu ya. Ini kayak kalau orang pacaran kan gitu. Kenapa nggak pacaran terus dianya nggak nyambung gitu? Artinya mungkin kalau dijak ngomong yang satu larinya kemana, yang satu larinya kemana, atau punya idealis yang berbeda. Lah, ini lebih jelas ini. Jadi idealisme yang berbeda. Berbeda ya. Misalkan yang satu yakin dengan misalkan ya berdua sudah nikah, pengen punya rumah. Nah rumah yang satu pengennya bentuk ini, yang satu bentuk ini, sudah nggak bisa di ini kan. Udah nggak bisa ditoleransi, akhirnya wes kita nggak cocok sih sebenarnya. Padahal masalah itu kan
sebenarnya bukan masalah yang sangat prioritas, artinya hanya masalah bentuk rumah kan gitu. Ya kan bisa aja kan namanya bisa. Gak nyambung kan seperti itu. Bisa. Ada atau mungkin ada yang sukanya traveling, ini maunya kemana ini kemana gitu ya. Ini tapi kok eman-eman banget gitu loh. Hanya sekedar masalah itu menjadikan perceraian ngono loh. Ya, kadang yang kita anggap sepele, mereka anggap yang sesuatu yang tidak sepele. Prinsip namanya, gitu. Prinsip. Yang satu kunut, yang satu nggak kunut. Prinsip. Kayak seperti itu kan. Nah, bagaimana ini caranya untuk mengelola manajemen rumah tangga? Kira-kira kapan si cewek ngalah, si cowok ngalah? Jadi kan, gini. Kan harus ada yang ngalah kan? Iya. Kalau kita ibaratkan, saya pernah bikin status kayak meja yang di tengahnya ada pegasnya. Kalau si cowoknya atau yang laki-lakinya mundur akan jomplang kan? Iya. Si cewek harus mundur juga. Ini kembali kepada personal ya sebenarnya. Dulu pesan-pesan dari guru saya waktu saya menikah gitu. Itu ada pesan seperti ini. Montolabal gina fatlubhul qanaah. Jadi barang siapa ingin mendapatkan kecukupan gitu loh. Maka lakukanlah yang namanya bahasa kita itu nerimo. Nerimo ini yang cowok atau yang cewek nih yang harus nerima? Bentar, tak lanjutkan dulu. Jadi kata-kata nerimo ini tafsirannya itu luas gitu loh. Nerimo dalam arti gini, saya menikah, saya sudah sengaja menikahi seorang wanita, itu saya harus siap menerima segala apapun kelebihan dan kekurangan dia. Kemudian si wanita pun harus seperti itu. Jadi dia juga harus menerima plus minus dari suaminya itu gitu loh. Nerima itu harus ikhlas atau terpaksa? Menerima itu bisa dipaksakan gitu loh. Dipaksakan untuk menerima ya. Untuk menerima. Artinya kita memaksa diri kita sendiri, menyadarkan diri kita sendiri. Kita harus menyadari itu, berpikir secara lebih realistis gitu loh. Oke, yang menerima ini pihak laki cowok ya sama ya. Sama. Kalau misalnya ada satu problem yang harus diselesaikan berdua, nah, dia punya prinsip yang berbeda nih, pendapatnya berbeda. Siapa yang harus ngalah ini? Dua-duanya harus bisa itu, harus bisa artinya bisa menyesuaikan diri gitu loh, mengambil titik tengahnya. Oh, titik tengahnya, oke lah. Jadi harus daripada problem ya cari alternatif ya. Iya. Alternatif. Minimal gini, kalau hal semacam yang diperdebatkan itu bukan sesuatu hal yang sangat prinsipal gitu loh. Itu artinya harus ada yang mengalah, atau misal kita sebagai pria, oh iki wis gak apa-apa wis wong kok sekedar ngono wae wis ra masalah diterima. Iya. Gitu. Memang harusnya kalau di rumah tangga itu yang ringan-ringan kan Gus. Kalau saya nggak mau membahas yang sulit-sulit lah. Makanya kalau saya sendiri itu kalau di rumah itu dikatakan suami mesum. Karena saya nggak mau membahas masalah macam-macam. Yang bahas masalah kalau ketemu di rumah, yang bahas saya hanya mesum. Memang sengaja saya bahas yang memang jiwa-jiwa mesum gitu. Itu cara saya untuk menyelesaikan, karena saya orangnya keras kan, tahu sendiri ya, saya orangnya idealis. Makanya jangan membahas hal-hal yang besar, yang berat-berat. Terkadang gini, orang berumah tangga itu antara suami dan istri itu berdebat karena masalah hal yang kecil-kecil. Yang sepele sebenarnya. Yang sepele kemudian menjadi besar. Gitu. Kadang sepele pun itu hanya belum terjadi. Iya, belum terjadi, hanya sebatas masih rencana gitu. Itu bisa jadi problem. Bisa jadi masalah. Jadi problem. Nah, kita kalau nikah jangan mikirkan itu. Kalau saya mau sedikit kasih tips bagi orang-orang yang kadang sering ribut dalam rumah tangga, itu jangan membahas masalah-masalah besar. Apalagi hanya angan-angan. Pengen beli mobil, angan-angan beli apa, sampai jangan dibahas kayak gitu. Ngapain dibahas? Mending bahas masalah mesum. Itu keharmonisan ya. Makanya tadi kita kembali ke rumusnya tadi. Jadi kata guru saya itu fatlubhul qanaah gitu loh. Artinya carilah itu yang namanya rimo tadi. Saling bisa menerima. Artinya kita harus bisa saling melengkapi. Kekurangan dia pasangan kita yang harus menutupi. Dan harus sadar juga ya bahwa manusia ada kelebihan dan kelemahan ya. Betul. Karena jangan lihat Kangkos ini hanya kelebihan, kelemahannya banyak. Hanya belum tahu aja orang-orang, ya kan? Banyak. Jadi memang ya yang harus dilihat hanya itu, bahwa kelebihan dan kekurangan. Ketika ada suami ngorok ternyata ya itu kekurangannya lah. Jangan terlalu dipikir pusing. Yang lain terkadang gini loh. Kita lihat
mungkin suaminya suka ngorok. Tapi terkadang si cewek suka ngiler misalnya. Itu sudah pasangan. Sudah pasangan dia serasi ya, botol ketemu tutup. Udah pantas ya gitu. Oke. Di era-era sekarang ini, di era-era modern, media sosial banyak. Nah, ini konon katanya media sosial ini salah satu pemicu rusaknya rumah tangga atau retaknya rumah tangga atau mengurangi keharmonisan rumah tangga. Kenapa demikian Kang Gos? Karena ketika ketemu dengan suami istri, ketemu yang suami pulang rumah, kerja pulang, istri juga mungkin capek dalam urusan rumah tangga juga capek. Ketika pulang mereka bawa HP satu-satu ya. Jadi komunikasi sudah intan lagi tuh ya. Di kamar yang satu pegang HP, yang satu pegang HP. Nah ternyata diam-diam kadang HP yang dipegang itu pun ternyata ya chatting sama orang lain kan akhirnya. Nah di era-era sekarang susah loh. Susah untuk rumah tangga semakin harmonis agak susah sekarang, apalagi sekarang media sosial ya. Dan ada orang-orang yang mengatakan HP ini adalah privasi, jadi HP suami, HP istri nggak boleh lihat gitu kan. Kembali lagi ke personal, artinya masing-masing dari suami maupun istri itu harus memiliki kontrol diri gitu. Tapi kan setuju kan godaan sekarang lebih besar kan di media sosial. Iya, salah satunya itu menjadi faktor. Iya kan, akhirnya orang-orang yang nggak kenal jadi kenal, orang yang diem yang kita rikuh ngobrol mereka secara intens ngobrol sama Kang Gus kabarnya piye gitu. Iya. Padahal secara fisik nggak pernah ketemu, nggak pernah, iya kan. Nah, itu kan godaan. Apa yang harus dilakukan nih dalam rumah tangga menyelamatkan itu? Nah iya tadi tak omong kayak kontrol diri. Ya, apa yang dilakukan apa? Ya orang tahu kontrol diri, saya harus sabar. Saya harus oke. Bukan itu. Caranya bagaimana? Ngontrol diri itu gimana caranya? Jadi contoh ini pengalaman pribadi lah, pengalaman pribadi. Boleh. Jadi masing-masing dari laki-laki maupun perempuan itu ada sisi-sisi. Ya ini pengalaman pribadi, jangan laki-laki harus Kangkus apa? Ya harus dilakukan lah. Ini curhat namanya. Saya ngomong kan dari sisi ini. Nggak jadi ya? Nggak, ya saya. Okay. Saya tuh terkadang itu dapat chat dari teman perempuan kan, teman cewek gitu. Stop, cantik nggak ini? Ya namanya perempuan ya cantik lah. Oke. Dia ngechat, tapi ketika sudah sebentar, malam atau siang ini? Oh kadang siang kadang malam. Oke lah. Saya bayangin dulu ini. Ya. Cakep. Cantik cewek malam. Oke, terus ketika chatnya malam saya harus membatasi diri gitu loh. Batasin diri pakai celana lah terbatas ya. Artinya saya responnya itu harus pendek. Pendek. Misalkan singkat. Yang sana bilang Kang Kos kabarnya gimana? Terus jawabnya cuma SYG gitu. SYG. Alhamdulillah sudah. Enggak sayang enggak gitu ya. Dan saya akan beri closing di situ. Jadi ketika alhamdulillah mohon maaf ini saya mau dulu mau ada apa gitu, ada apa entah ada acara atau mau kemana enggak dulu. Kalau malam ada apa alasannya? Ke kamar mandi lah selesai ya, misalnya dia nanya setelah berapa menit gitu. Enggak, biasanya enggak sampai situ. Oh gitu ya. Ya udah lanjut gitu, udah selesai kan gitu. Dengan cara itu. Jadi caranya membatasi komunikasi yang betul. Poin pertama. Yang kedua Kang Gus, kira-kira sekarang kan ada banyak yang saya lihat di X itu yang diwawancara itu ya. Kita harus observasi observasi ya. Oke. Ternyata banyak cewek-cewek itu yang sering dikirimin benda aneh ya. Apa itu? Ya, benda yang bisa terbang lah. Benda bisa terbang. Ya. Belum tahu. Belum paham. Ada cewek-cewek yang sering dikirimin alat vitalnya laki-laki yang baru chatting ketemu ya, terus ujuk-ujuk ngirimin ya. Kan banyak sekarang ya kalau diwawancari cewek-cewek itu kan pernah chatting banyak orang enggak yang kenal. Followernya gimana? Pernah ngirim-ngirimin apa? Ternyata banyak ngirimin yang gambar-gambar. Gitu. Ini kemarin cerita dari Kangku sendiri loh kok cerita gitu. Enggak, aku malah jadi gitu banyak yang ngirimin gambar-gambar vital lagi ke perempuan. Saya yakin juga pasti kebaliknya juga ada, perempuan juga akan dikirimi laki-laki juga ada kirimi perempuan yang disukain ya misalkan ya. Aku udah pernah. Saya nggak yakin. Udah pernah. Ya anggap aja gitulah. Tapi saya tahu lah. Misalnya tiba-tiba yang di luar negeri misalkan, yang di luar negeri ya, kirim kira-kira gambar gitu. Apa yang dilakukan? Ya udah. Mantan yang di luar negeri misalnya terus kirim gambar. Ya udah. Nikmati? Dinikmati.
Ya udah, kalau kita ada respon ya enggak apa-apa kan. Oh gitu. Enggak. Dinikmatin aja. Kalau diteruskan lah itu akan menjadi masalah. Misalkan dia kirim satu kali terus kirim lagi pose lain terus lagi gimana? Ya asal kita tidak mengimbangi itu ya enggak akan terjadi apa-apa. Kalau saya kasih tip lagi, kalau saya blokir. Kalau Kang Kus nikmati monggo, kalau saya tak blokir. Kira-kira blokir yang mana-mana gitu. Oh enggak.